Halo Sobat Industri, selamat datang di Kementerian Perindustrian. Video ini merupakan tata cara pengisian pelaporan triwulan ganjil tahap produksi untuk industri kecil. Pertama, buka situs siinas.kemenperin.go.id. Sebelum memulai mengisi laporan, beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu saat mengisi angka, jangan gunakan pemisah ribuan seperti titik. Untuk angka desimal, gunakan koma sebagai pemisah. Saat mengisi nama produk, jangan gunakan simbol atau karakter khusus seperti simbol berikut. Lalu, login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Setelah berhasil login, Anda akan masuk ke halaman utama SiInas. Di bagian atas, cari dan klik menu e-reporting. Pilih opsi laporan industri tahap produksi untuk memulai mengisi laporan triwulan. Lalu, klik input laporan baru untuk memulai laporan pertama kali. Di halaman data umum, pilih periode yang akan dilaporkan, yaitu pilih triwulan periode 1 atau 3. Lalu, isi nilai investasi tanpa bangunan seperti nilai mesin, nilai lainnya, dan modal kerja. Lalu, klik simpan. Jika perusahaan menggunakan jasa maklon atau menyediakan jasa maklon, centang opsi yang sesuai. Lalu, klik simpan. Selanjutnya, isi data khusus. Isi nama dari pemilik usaha yang nanti namanya akan dicantumkan pada surat pernyataan sebagai penandatangan surat tersebut. Pilih jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Jika sudah, klik simpan dan lanjut ke tahap berikutnya. Setelah itu, isi bagian kapasitas produksi. Klik input kapasitas produksi, pilih KBLI sesuai dengan NIB perusahaan Anda, lalu isi produk, pilih satuan hasil produksi yang digunakan, isi kapasitas produksi dalam satuan asli, dan kapasitas produksi dalam satuan standar kilogram. Namun, jika KBLI-nya adalah jasa industri, maka satuan standar adalah rupiah. Pastikan semua data sudah benar, lalu klik simpan. Setelah itu, mengisi laporan produksi. Klik input baru untuk menambahkan produk baru. Selanjutnya, isi nama produk. Pastikan nama produk jelas dan sesuai. Kemudian, pilih kode KBLI yang sesuai dengan produk akhir Anda. Anda bisa memilih KBLI yang sebelumnya sudah diinput melalui menu data perusahaan pada bagian bidang usaha. Jangan lupa mengisi spesifikasi produk yang menunjukkan ukuran, komposisi, intensitas atau kadar bahan yang digunakan. Pilih satuan asli, isi jumlah dalam satuan asli, dan isi jumlah dalam satuan standar kilogram. Kemudian, isi nilai. Jika produk tidak diekspor, cukup pilih opsi tidak, lalu klik simpan. Namun, jika produk diekspor, pilih ya pada bagian ekspor, kemudian tentukan apakah produk tersebut diekspor langsung atau tidak. Jika diekspor langsung, Anda perlu mengisi persentase ekspor, serta memilih negara tujuan ekspor sebelum menyimpan laporan. Setelah itu, klik simpan. Selanjutnya, mengisi data bahan baku. Pertama, klik input bahan baku untuk menambahkan bahan baku yang digunakan dalam produksi. Lalu, isi data. Isi nama bahan baku yang digunakan untuk produksi, spesifikasi, dan satuan asli yang digunakan. Jika bahan baku diperoleh dari dalam negeri, isi jumlah dalam satuan asli dan satuan standar kilogram sesuai dengan yang digunakan dalam produksi. Isi nilai pembelian bahan baku dari dalam negeri yang digunakan pada satu periode laporan.
Jika bahan baku tidak diimpor langsung, cukup pilih opsi tidak, lalu simpan. Apabila tidak ada bahan baku yang diperoleh dari dalam negeri, maka jumlah dan nilai dapat diisi dengan 0. Lalu, pilih opsi iya pada kolom pertanyaan. Jangan lupa untuk mengisi jumlah bahan baku yang digunakan dari luar negeri dalam satuan asli dan isi dalam satuan standar kilogram, serta mengisi nilai pembelian dan negara asal bahan baku tersebut. Setelah semua data terisi dengan benar, klik simpan. Selanjutnya, mengupload surat pernyataan. Pertama, Anda perlu memasukkan nomor surat sesuai dengan format persuratan yang berlaku di perusahaan Anda. Setelah itu, klik tombol simpan untuk menyimpan nomor surat yang telah Anda masukkan. Selanjutnya, klik tombol cetak surat pernyataan. Periksa kembali isi surat pernyataan beserta lampirannya. Perlu diingat, lampiran ini merupakan hasil dari data yang telah Anda isi sebelumnya pada setiap menu pelaporan. Perlu diperhatikan, halaman 1 dicetak pada kertas berkop perusahaan. Setelah itu, penandatanganan surat pernyataan. Surat ini harus ditandatangani pada halaman pertama dan halaman terakhir lampiran, serta diberi cap basah oleh pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran laporan. Data penandatangan sudah dimasukkan sebelumnya pada menu data khusus. Lalu, scan surat pernyataan beserta lampirannya dan simpan dalam format PDF. Unggah file PDF dengan cara mengklik tombol upload. Dan terakhir, kirim data. Jika tombol kirim sudah muncul, itu artinya semua data yang diperlukan telah terinput. Sebelum melanjutkan, pastikan kembali bahwa seluruh data yang telah Anda masukkan adalah benar dan lengkap. Namun, jika kotak merah muncul dengan beberapa catatan, jangan khawatir. Itu menandakan ada data yang belum lengkap dan perlu diperbaiki. Klik pada tulisan "klik di sini" untuk mengisi yang muncul di samping catatan tersebut, lalu lengkapi data yang kurang sesuai petunjuk. Setelah semua data diperbaiki dan lengkap, klik tombol kirim. Perlu diingat, setelah laporan terkirim, data yang sudah diinput tidak dapat diubah kembali. Itu dia tutorial lengkap mengenai pengisian laporan triwulan ganjil tahap produksi untuk industri kecil pada akun SiINAS. Jika Anda mengalami kendala atau memiliki pertanyaan terkait akun SiINAS, silakan menghubungi kami melalui chat WhatsApp Kementerian Perindustrian.